Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 7 kelas wawasan dan aplikasi teknologi 21 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam kategori PKMK dengan judul Produk Inovatif Olahan Lidah Buaya untuk mengatasi rasa panas akibat sambal. Kelompok 7 ini terdiri atas saya Regina Nabila 571721007 dan teman saya Ulfa Anatisari dari Teknik Geofisika dengan NFP 5017-2010-49 dan teman saya Saya Gali Firmansyah dari Teknik Kimia dengan NFP 5008-201-029. Dan saya Mariam Kendra Paramaresi dari Teknik Kimia dengan NRP 5008-2010-67. Saya Aisyah Hamini dari Teknik Kimia NFP 5008-201-026. Presentasi kami terdiri atas 4 bahasan utama, yang dimana pertama adalah pendahuluan, kemudian gambaran umum rencana usaha, yang ketiga metode pelaksanaan, dan yang keempat biaya dan jadwal kegiatan. Bisa di next. Nah, untuk yang pertama ini pendahuluan. Latar belakang untuk PKM kami sendiri itu, yang pertama adanya kebiasaan masyarakat Indonesia dalam konsumsi sambal, yang dimana seringnya diolah dengan tangan secara langsung. Tangannya itu akan terasa panas seolah-olah terbakar setelah penggunaan. Hal ini terjadi sebab adanya kandungan zat capsaicin dalam sambal. Terus poin kedua, gel lidah buaya memiliki aktivitas penyembuhan, analgesik, dan antiinflamasi. Selain sebagai zat penghidrasi dan pelindung kulit yang kuat, juga pun mengandung vitamin C dan E, asam amino esensial, dan polisakarida yang merangsang pertumbuhan jaringan dan regenerasi sel. Dan yang poin ketiga, yaitu kandungan antiinflamasi dan menenangkan pada lidah buaya tersebut akan sangat membantu dalam produk gel ini untuk mengurangi sensasi terbakar pada kulit akibat capsaicin dalam sambal. Next. Tujuannya ada 3 poin. Yang pertama, mengetahui potensi pengembangan usaha kewirausahaan berbasis produk gel lidah buaya untuk mengatasi masalah kulit dan memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, mengetahui cara membuat gel lidah buaya yang berkualitas dan menguntungkan. Yang ketiga, menjadikan bisnis gel lidah buaya sebagai bisnis yang berkelanjutan. Bisa next. Untuk rumusan masalah sendiri, ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana potensi pengembangan usaha kewirausahaan berbasis produk gel lidah buaya untuk mengatasi masalah kulit dan memenuhi kebutuhan pasar. Kedua, bagaimana cara membuat gel lidah buaya yang berkualitas dan menguntungkan. Dan yang ketiga, bagaimana menjadikan bisnis gel lidah buaya sebagai bisnis yang berkelanjutan. Lalu luaran yang diharapkan yaitu terciptanya bisnis dengan inovasi yang baru yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi orang-orang yang sering makan sambal. Next. Lalu untuk manfaatnya bagi petani lidah buaya yaitu dapat meningkatkan kebutuhan lidah buaya sehingga bisa mendatangkan keuntungan besar. Lalu bagi masyarakat, produk yang dihasilkan dapat menjadi alternatif praktis untuk mengurangi rasa panas akibat zat capsaicin pada sambal. Dan bagi industri, sebagai peluang bisnis yang menjanjikan karena merupakan produk yang sesuai dengan budaya masyarakat yang ada, yaitu mengonsumsi sambal menggunakan tangan. Lalu gambaran umum rencana usaha, yaitu terdiri dari brand, gambaran produk, dan desain kemasan, yaitu nama brandnya yaitu Kumari Calming Gel, di mana berasal dari bahasa Jawa yang artinya dingin, dan kemasan berwarna hijau yang memiliki artian bahwa produk tergolong aman digunakan, dan keamanan pengait yaitu tutup mix bioplastik kayu berwarna broken white dengan kontrol pengait unik serta adanya lock pada tutup untuk minimalisir kontaminasi udara. Apa saja keunggulan produk ini, yaitu yang pertama ada praktis, botol yang ekonomis ukuran 250 ml sehingga mudah digunakan dengan spray. Lalu produk tahan lama 1-2 tahun. Kandungan bahan aktif yang terkandung di dalam gelnya tidak mudah rusak dibandingkan dengan sediaan segar atau kering. Lalu produk lokal, terbuat dari lidah buaya lokal, pilihan dari sentra penghasil lidah buaya di kota Pontianak dan di daerah Pulau Jawa. Lalu harga terjangkau dan teknologi mutakhir, di mana lebih murah dengan teknologi terbaru dibandingkan dengan produk berbentuk sediaan lain yang beredar di pasaran.
Lalu untuk aspek target marketnya, yaitu dari wilayah. Target wilayah penjualan secara luring adalah kota besar, khususnya itu daerah Surabaya dan sekitarnya. Secara daring, wilayah kota besar nasional menggunakan marketplace. Lalu untuk usia sendiri, kita memiliki target yaitu remaja dewasa berusia 15-35 tahun, yang dimana sering memakan sambal. Lalu untuk potensi dan peluang pasar, yaitu harga jual produknya sendiri lebih murah dibandingkan produk lainnya yang serupa. Lalu target usia produktif untuk konsumen berusia 15 tahun hingga 35 tahun. Dan teknik pemasarannya yaitu promosi produk secara luring dan daring. Lalu untuk perbedaan dan keunggulan produk. Penggunaan bahan-bahan lokal tidak mengandung bahan aktif yang bereaksi cepat dengan kulit dan memiliki production cost yang relatif murah. Lalu keunggulan produk lidah buaya berasal dari kota Pontianak yang merupakan penghasil lidah buaya terbesar di Indonesia dan memiliki kualitas lidah buaya yang baik. Lalu produk ini fragrance free, di mana cocok untuk digunakan untuk para konsumen yang berkulit sensitif. Lalu untuk karakteristik pasar, target untuk sasaran produk kami yaitu remaja dari umur 15-35 tahun, terutama di daerah kota Surabaya dan sekitarnya. Lalu untuk segi segmentasi, untuk produk Promeric Calming Gel hanya memiliki satu varian. Lalu target pasar pada para remaja dan orang dewasa dengan rentang usia 15-35 tahun yang membutuhkan sebuah gel cair sebagai penenang kulit saat merasa terbakar atau iritasi. Lalu masyarakat yang gemar mengolah masakan, bumbu, dan pedas. Selanjutnya untuk metode pelaksanaannya, itu dari pembuatan bahannya dulu, yaitu alat dan bahannya. Itu alat yang digunakan adalah blender pencampur dengan kapasitas 5 liter. Terus bahan utama yang digunakan adalah daging lidah buaya dan sedikit vitamin C sebagai pengawetnya. Diperlukan juga sedikit air dan ekstrak daun mint untuk memberikan rasa dingin pada kulit. Next. Nah, terus untuk langkah pembuatannya sendiri itu yaitu pertama siapkan alat dan bahannya, terus bersihkan daun lidah buaya menggunakan air bersih dan diamkan 10 menit. Selanjutnya kupas daun lidah buaya dan ambil dagingnya menggunakan sendok. Lalu masukkan daging lidah buaya ke dalam blender kurang lebih 5 liter, terus 2,5 gram bubuk vitamin C, terus ekstrak daun mint dan air secukupnya. Lalu nyalakan blender untuk melembutkan daging lidah buaya dan mencampur merata dengan vitamin C. Terus setelah teraduk sempurna, produk siap dikemas. Terus untuk rencana pelaksanaan usaha yang kita lakukan ini ada 8 tahap, yaitu untuk tahap pertama tahap persiapan, di mana kita melakukan studi literatur dan mencari informasi mengenai kesediaan lidah buaya yang sudah ada di pasaran dan melakukan inovasi dari produk yang kami buat. Terus yang kedua yaitu survei pembelian alat dan bahan baku, yaitu dengan melakukan survei alat, bahan baku, dan harga untuk mendapatkan supplier yang murah dan berkualitas. Selanjutnya yaitu survei pasar, yaitu melakukan survei pasar untuk mengetahui kondisi target market untuk strategi pemasaran produk yang akan dipasarkan. Terus ada pembuatan desain dan rancangan desainnya dan rancangan kemasannya, yaitu dengan membuat desain rancangan awal pada produk berupa perancangan alat, proses pembuatan, dan packaging. Lalu pembelian alat dan bahan baku. Lanjut untuk pembuatan produknya, produk dibuat dengan langkah-langkah yang seperti disebutkan sebelumnya. Lalu ada tahap marketing, di mana tahap marketing ini kita melakukan penjualan secara daring menggunakan sosial media dan luring dengan cara mengikuti event-event kewirausahaan. Selanjutnya untuk evaluasi marketing analisis profitabilitas, yaitu dengan melakukan evaluasi proses produksi, marketing, penjualan baik dari segi ekonomi, sosial, dan lain-lain. Kemudian melakukan analisis profitabilitas untuk mengetahui ketercapaian target dan kesesuaian harga yang dibuat dengan kondisi pasar. Kemudian kembali ke tahap awal lagi untuk mendapatkan profit yang diinginkan. Next. Baik, selanjutnya ada bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Next. Bab pertama ada anggaran biaya. Terdapat empat subbab anggaran biaya. Yang pertama adalah perlengkapan yang diperlukan dengan harga sebesar 3.383.000. Kemudian ada bahan habis pakai
sebesar 1.900.000. Kemudian ada transport lokal sebesar 230.000, dan subbab terakhir adalah lain-lain sebesar 575.000. Jika di total, maka semuanya sebesar 6.088.000 rupiah. Lanjut. Selanjutnya ada jadwal kegiatan PKMK. Pada kegiatan pertama merupakan persiapan yang merupakan pada 2 minggu pertama dengan PIC Galih Firmansyah, lalu ada survei tempat pembelian alat dan bahan baku yang dilakukan selama 2 minggu pertama dengan PIC kepada Galih Firmansyah dan Mariam Kendra. Lanjut ada survei pasar yang masih dilakukan pada 2 minggu pertama dengan PIC Aisyah Aminah dan Regina Nabilah. Selanjutnya ada pembuatan desain produk dilakukan pada bulan pertama dengan PIC, Ulfa, dan Galih. Lanjut. Kemudian ada pembelian alat dan bahan baku yang dilakukan pada bulan kedua pelaksanaan PKM dengan ketua oleh Regina Nabila dan Mariam Kendra. Lalu ada pembuatan produk yang dilakukan pada minggu kedua dan minggu ketiga, bulan kedua dan bulan ketiga yang diketuai oleh Aisyah, Galih, dan Ufa. Lalu ada tahap pemasaran dan penjualan akhir yang dilaksanakan selama pada bulan ketiga atau bulan terakhir, yaitu dengan diketuai oleh Aisyah dan Mariam. Lanjut, yang terakhir ada evaluasi pemasaran dan analisis profitabilitas yang dilakukan pada bulan terakhir selama pelaksanaan dan diketuai oleh Galih Firmansyah. Lanjut. Berikut ada daftar pustaka dari PKM kami, bisa dilihat. Ada 3 daftar pustaka utama. Lanjut. Berikut merupakan lampiran dari desain label kami dan logo produk kami. Lanjut. Ada pula desain poster dari produk kami, yaitu Kumari. Bisa dilihat sendiri ringkasan dari proposal kami ini. Lanjut. Baik, terima kasih dari kelompok 7 berpresentasi. Terima kasih telah mendengarkan. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.